Oke, baik. Kita sampai ke evaluasi kebutuhan sumber daya komputasi untuk aplikasi web skala besar. Poin yang pertama adalah konsep dasar evaluasi kebutuhan sumber daya komputasi. Ya, jadi kita mau ngomongin tentang evaluasi. Evaluasi itu digunakan untuk bagaimana kita merubah infrastruktur, resource-nya, dan lain-lain berdasarkan data historis atau data beban kinerja sebelumnya. Pada konsep dasar evaluasi kebutuhan sumber daya komputasi ini, evaluasi kebutuhan sumber daya komputasi berangkat dari prinsip kesesuaian antara beban kerja dan kapasitas sistem. Tentu itu bukan abstrak, bukan kira-kira, bukan sepertinya gitu ya, bukan dugaan juga. Karena apa? Beban komputasi itu adalah angka. Semua itu adalah hal yang pasti. Jadi semua bisa diukur, dianalisa gitu ya. Tidak abstrak. Untuk mekanisme atau prosedur kerjanya, evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi parameter utama seperti jumlah pengguna aktif, pola request per detik, ukuran data aksesnya, ukuran data transfernya, kompleksitas query-nya, kebutuhan CPU, penggunaan memori, throughput jaringan, dan kapasitas penyimpanan. Nah, semua ini harus kita ukur untuk menentukan berapa resource yang akan kita tambahkan pada infrastruktur kita. Ya. Oke, seperti jumlah pengguna aktif. Jumlah pengguna aktif itu kita bisa melihat di log aksesnya. Itu bisa kita analisa. Tentu kalau web kita adalah web publik, maka log akses itu bisa saja bukan user biasa, tapi adalah bot ya. Zaman sekarang itu banyak sekali bot-bot AI itu mencoba mengakses web kita karena ingin menggali pengetahuan dari web kita gitu. Dan tentu itu adalah poin bagus karena dari aplikasi kita atau dari web kita itu akan menjadi pengetahuannya AI ya. Baik dari Google atau dari OpenAI, dari Amazon, dari segala macam AI itu selalu mengakses web yang ada di dunia saat ini. Lalu ada pola request per detik. Nah, ini pola request itu kita bisa mencari rata-ratanya untuk requestnya itu kita bisa melakukan ini ya, pencatatan akses apa sih yang di menu apa sih yang diakses gitu ya. Jadi kita akan tahu pola requestnya itu seperti apa. Kalau pengguna aktif itu kalau kita di e-commerce gitu ya, tentu itu akan berbeda hari biasa dengan hari yang flash sale atau Black Friday kayak gitu ya. Terus ukuran datanya seperti file-file image ya yang di load ke pengguna, kompleksitas query ya menggunakan join yang sampai berapa levelnya, atau juga full text search, atau mereka mencari banyak query yang berjalan itu untuk mencari sesuatu, untuk mengakses ini itu berdasarkan ID atau berdasarkan full text search atau like query atau dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi kompleksitas query juga harus kita perhatikan, dan kebutuhan CPU tentu itu bisa berubah-ubah, kayak misalnya flash sale gitu ya, e-commerce akan diserbu banyak user, nah itu harus CPU-nya mungkin harus tinggi. Dan kalau hari biasa boleh agak turun dikit core-nya ya, jumlah core-nya. Misalnya ketika aplikasi e-commerce atau ujian online gitu ya, ketika rame sekali maka CPU-nya naik sampai 90% misalnya. Kita pakai di situ 1 core gitu, untuk server e-commerce ya. Contohnya ya. Nah, kalau kita misalnya kita tambahin jadi 1 core lagi, jadi total 2 core, maka dia akan turun jadi 45%.
turunin lagi, kita tambahkan core lagi, maka dia akan turun lagi. Nah, kayak gitulah. Tentu itu kita pelajari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, penggunaan memori juga, caching dan lain-lain gitu ya. Terus throughput jaringan dan kapasitas penyimpanan. Nah, kapasitas penyimpanan ini tentu akan cenderung bertambah. Jarang sekali akan turun, itu jarang sekali. Karena database pun itu sebenarnya kalau standar dataset ya, itu kita tidak boleh menghapusnya, walaupun di user itu klik hapus tuh data hilang gitu. Padahal di database itu nggak boleh kita juga melakukan query delete gitu, nggak boleh. Jadi kita bisa menggunakan soft delete ya. Visible-nya awalnya value-nya 1 ya, tampil, kita ubah jadi 0, jadi tidak tampil. User taunya itu hapus, hilang, padahal di database itu nggak hilang gitu. Tujuannya apa? Itu bisa digunakan untuk evaluasi dan juga investigasi kalau ada kecurangan data dan lain-lain. Jadi data yang hilang itu sebenarnya tidak hilang, ya gitu. Banyak gunanya, makanya kita nggak boleh di database itu menghapus. Jadi cenderung penggunaan storage itu akan bertambah terus. Untuk implementasi nyata dalam praktik, tantangan terbesar adalah ketidakpastian traffic ya, tentu ya, itu tantangan besar sekali karena tiba-tiba traffic melonjak, server kita down, aplikasi kita down, itu biasanya umum terjadi. Makanya kita pakai analisa history tadi. Ya, kecuali aplikasi yang hanya ke aplikasi untuk pesan tiket online untuk event gitu, misalnya konser gitu. Nah, kita tahu karena kita buka aplikasinya dibuka ya hanya pas konsernya mau jalan gitu. Jadi kita sudah siap-siap untuk meningkatkan performanya. Contoh kasus misalnya sebuah portal pendaftaran beasiswa internasional harus melayani ribuan pelamar dari berbagai negara dalam waktu yang singkat. Nah, jadi kayak gini, dalam timing waktu tertentu memang kita harus menganalisa dari histori sebelumnya. Jadi kalau misalnya prosesornya sering tinggi, kita cari tahu kenapa. Biasanya kalau prosesor tinggi itu karena query kita itu terlalu kompleks gitu, dan kita salah dalam menempatkan struktur query-nya, memanggil database-nya itu seperti itu, membuat prosesor tuh tinggi sekali runningnya, atau terkena isu query n+1 gitu ya. Jadi query yang harusnya bisa jalan 2 kali untuk menampilkan data apa, maka itu ditampilkannya sampai 1000 kali, memanggil query-nya berjalan sampai 1000 kali. Nah, itu biasa terjadi di query n+1. Kita harus struktur kodenya dan struktur pemanggilan datanya lewat query itu memang harus kita perhatikan ya. Selain itu juga bandwidth. Nah, bandwidth itu juga pengaruh. Cenderung bandwidth untuk server itu lebih besar uploadnya ya. Bukan seperti kita sebagai pengguna rumahan ini lebih besar downloadnya dong gitu. Kebalikannya, jadi server itu adalah penyedia atau pelayan gitu. Jadi kita dari visitor itu hanya menerima instruksi, yaitu masuk ke server, berarti server itu menganggapnya itu adalah download. Terus instruksi itu diproses lalu mengembalikan informasi dan berbagai macamnya ke user, berarti dia melakukan upload. Makanya lebih besar uploadnya biasanya. Ataupun sama 1:1. Tentu tidak cocok kalau lebih besar downloadnya gitu, karena server itu adalah pelayan. Resource provisioning adalah proses menyediakan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan aplikasi. Analogi paling mudah seperti menyediakan jumlah loket bandara. Jika penumpang banyak tapi loket sedikit, antrian menjadi panjang. Jadi kalau orang akses lama sekali, bahkan sampai gateway timeout gitu, nah itu antriannya parah sekali. Jadi semakin lebih cepat mengerjakan tugas, maka antrian akan semakin kecil. Nah, itu adalah prinsip-prinsip server gitu ya.
dan juga sebanyak apa yang bisa dikerjakan dalam satu concurrence atau satu waktu. Jadi kalau di bandara ini loketnya kita tambah 10 loket lagi gitu, maka tentu waktu penyelesaian semua orang pesan tiket itu akan lebih cepat. Anggap aja kalau core-nya tadinya 1, maka kita tambah lagi, tambah core, maka pekerjaannya akan semakin cepat. Lalu poin kedua adalah karakteristik beban kerja aplikasi web skala besar. Beban kerja atau workload adalah representasi dari aktivitas yang harus diproses oleh sistem. Pada aplikasi web skala besar, workload bersifat dinamis, heterogen, dan seringkali tidak linear. Ya tentu ya, karena aplikasi yang sangat besar itu bisa berubah-ubah ya. Seperti Shopee misalnya, e-commerce gitu ya. Nah, e-commerce itu punya fitur beli top up etol misalnya, ada fitur itu. Nah, kebetulan para penyedia layanan top up etol itu di tempat lain itu error. Nah, semua orang menggeruduk ke Shopee misalnya, dia top up etol di sana. Jadi itu sesuatu yang tidak diperkirakan oleh Shopee dan itu tidak terduga gitu, tiba-tiba ramai. Sama seperti ada rumah makan gitu ya, ada 3 gitu, ternyata yang 2 ini tutup, tinggal 1. Nah, 1 ini pasti ramai sekali gitu. Jadi tidak terduga gitu. Lalu ada analisis workload dilakukan dengan memantau log server, matriks aplikasi, dan pola akses pengguna, mekanisme atau prosedur kerjanya ya. Ini bagian karakteristik beban. Parameter yang diperhatikan meliputi concurrent user, jadi user yang secara bersamaan dalam satu waktu mengakses. Itu terjadi ketika kita membuat aplikasi ujian online, terus beli tiket konser, lalu e-commerce gitu ya, pada saat flash sale atau Black Friday kayak gitu. Jadi kita bisa menganalisis peak trafficnya juga. Jadi traffic yang tertinggi itu current usernya berapa dan bandwidthnya berapa, prosesornya kepakai berapa, jadi puncaknya itu berapa, itu kita harus tahu gitu ya. Apakah itu karena kesalahan coding kita atau memang usernya itu datangnya banyak sekali, lebih banyak gitu, ataukah read rate yang di storage kita terlalu tinggi gitu. Nah, read rate itu juga dipengaruhi oleh coding juga ya. Jadi ada teknik untuk mengurangi read rate itu atau I/O itu, I/O delay itu adalah seperti caching di memori ya. Jadi ada query ke database itu yang bekerja adalah prosesor, bukan RAM. Kalau kita terlalu semua fitur itu pakai query, maka prosesornya akan tinggi, RAM-nya kosong. Tapi kalau fiturnya kita kurangin, yang tadinya nggak perlu query lagi karena datanya sama, misalnya load data detail user pengakses gitu kan sama terus ya, nggak sering berubah, maka sekali diakses kita tanam ke session, lalu proses menu-menu lain yang ingin melihat data user itu pakainya load session. Nah, disitulah prosesor agak turun, RAM-nya naik. Nah, session itu tersimpan di RAM, bukan selalu query, tapi kita pakai session. Ada juga query yang sering akan dipakai, tapi datanya tidak sering berubah. Tapi kita akan membuat hasilnya itu tersimpan di RAM gitu. Jadi user itu tahu query-nya sama yang kita tentukan, maka dia hanya berhenti di RAM saja, langsung dikembalikan atau langsung dikirim ke user lagi, tidak sampai prosesor. Nah, caching seperti itu bisa dilakukan dan itu bukan session, itu ada toolsnya gitu ya. Banyak sekali bisa dipilih, tapi tentu itu adalah data yang tidak sering berubah ya, bukan data transaksi tentunya ya. Lalu ada contoh kasus platform video conference. Untuk seminar internasional harus menyiapkan kapasitas berbeda antara akses biasa dan sesi keynote yang dihadiri ribuan peserta. Beban jaringan, CPU untuk encoding, dan memori
untuk sesi aktif harus dihitung secara hati-hati. Oke. Poin ketiga adalah komponen sumber daya komputasi yang harus dievaluasi. Tentu itu ada CPU, RAM, storage, bandwidth, dan database. Sumber daya komputasi tidak hanya CPU dan RAM ya tadi ya. Dalam sistem web modern, semua komponen itu akan mempengaruhi. Jadi CPU, tentu kalau CPU untuk server itu beda dengan CPU untuk personal personal komputer ya, seperti laptop Core i7, Core i9 kayak gitu ya. Itu tidak cocok untuk jadi server karena yang dia layani harusnya satu orang, yaitu yang di depan laptop. Beda dengan server itu melayani banyak hit, banyak user, banyak visitor, harus dilayani. Maka prosesor yang lebih tepat tuh kalau di Intel tuh namanya Intel Xeon gitu ya, itu lebih tepat. Jadi harga yang jauh lebih murah dari i7 pun dia bisa melayani banyak orang. Tentu untuk aplikasi yang banyak hit gitu ya, bukan ngeran tentang Photoshop, tentang Corel seperti laptop, itu beda lagi. Jadi prosesor itu beda seri, beda arsitektur, beda karakter. RAM-nya juga. Jadi untuk menyimpan caching itu juga kita harus kuat. Storage juga, storage itu beda sekali ya, hard disk server dengan laptop itu beda sekali. Kalau tidak salah kemarin saya sempat lihat harga itu, kalau storage anggap saja SSD 1 tera gitu ya. Kalau untuk laptop biasa itu harganya 1,5 juta atau 2 juta mungkin ya. Tapi kalau untuk server SSD 1 tera itu 25 juta. Nah, sama-sama menyimpan fungsinya. Tapi yang membuat beda adalah kalau storage untuk server itu dihit banyak sekaligus, dia akan mampu bekerja, tidak akan down. Lalu bandwidth ya, bandwidth tentunya harus dedicated ya. Kalau server itu nanti kita, kalau server ada batas pemakaian wajar atau FUP itu ya, kalau pas banyak yang akses bisa cepat habis, kalau jarang akses awet gitu ya, kita nggak tahu. Makanya memang harus dedicated bandwidth ya, yang terbaik. Jadi tidak ada batasannya hanya total bandwidth yang boleh jalan, gitu aja. Lalu ada database. Nah, database ini biasa kita pakai itu MySQL gitu misalnya. MySQL itu banyak yang pakai, baik dari belajar maupun sampai ke implementasi, itu banyak sekali MySQL. Tapi kalau di web modern, web besar gitu ya, jadi PT-PT itu sudah beberapa banyak yang beralih ke Postgre. Kita anggap MySQL dan Postgre itu adalah beda. MySQL itu ada yang menaunginya, jadi ada perusahaannya, namanya Oracle gitu ya. Nah, jadi MySQL saat ini gratis sampai mungkin data 5 juta row pun gratis, tapi nggak tahu kalau sampai lebih dari 10 juta nanti akan ditarik biaya atau enggak tahu. Tapi kalau Postgre itu tidak ada perusahaan yang menaunginya, itu full free. Anggap aja Postgre itu Linux, MySQL itu Windows gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Postgre itu open source, gratis. Implementasi, yaitu dalam organisasi besar sering terjadi konflik prioritas antar tim aplikasi, tim database, dan tim infrastruktur. Semuanya pasti minta tambah, minta yang paling normal, yang paling optimal, yang paling bisa menangani kebutuhan sistem. Karena kalau itu terjadi kesalahan tentang ukuran, maka tim mereka pun yang repot gitu. Jadi mereka pasti semuanya minta naik gitu biasanya, tim aplikasi, tim database, dan infrastruktur. Tapi semua tentu mana yang dipenuhi itu tergantung dengan analisis data history tadi. Contoh kasus ada situs e-commerce global dengan jutaan produk membutuhkan storage cepat untuk gambar, RAM besar untuk caching katalog, dan database yang dioptimalkan untuk query pencarian. Jika salah satu komponen lemah, pengalaman pengguna menurun drastis. Ya tentu ya. Jadi kalau mau melihat
melihat menarik data dari database, tapi ternyata ada hubungannya sama caching yang terganggu di RAM, maka sama aja loadnya lambat. Tapi kalau kita mengakses ada yang di caching katalog lalu ditambahkan dengan query ke database, databasenya tuh kacau, sama aja loadingnya juga lambat tampil ke user. Jadi salah satu masalah pasti yang dirasain user ya sama sakitnya, istilahnya sama menurunnya gitu ya. Bottleneck adalah titik sempit yang memperlambat seluruh aliran kerja di belakangnya. Oke. Bottleneck sering terjadi di database ya, bottleneck. Jadi kesalahan tipe data dan juga istilahnya kesalahan like query dan lain-lain, ada struktur query yang salah, itu membuat loading itu semakin lama. Lalu yang keempat, metode pengukuran dan prediksi kebutuhan sumber daya. Pengukuran dan prediksi adalah inti dari pendekatan ilmiah. Kenapa? Karena bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur, bisa direpetisi, itu adalah ilmiah. Evaluasi sumber daya tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus didukung data historis, benchmarking, dan simulasi. Oke. Prosedur kerjanya adalah langkah umum untuk pengukuran itu adalah mengumpulkan metrik penggunaan dari monitoring tools, ya. Mengumpulkan data log semuanya, lalu menganalisis tren traffic harian, mingguan, musiman, adakah peak yang dia terlalu tinggi atau enggak, gitu. Melakukan load testing dan stress testing, lalu membandingkan hasil dengan SLA, ya, service level agreement gitu ya. Jadi istilahnya berapa persen gitu ya, mendekati batas gitu ya. Lalu menyusun proyeksi kapasitas berdasarkan pertumbuhan pengguna. Nah, lalu poin kelima adalah skalabilitas, elastisitas, dan arsitektur cloud gitu. Dalam era global, sistem harus mampu tumbuh tanpa harus dibangun ulang dari nol. Scaling, jadi sistemnya itu, arsitekturnya itu mampu di scaling. Seperti penggunaan kita menggunakan virtualisasi yaitu Proxmox gitu. Nah, itu kita bisa ngeset core-nya itu dari kecil, RAM-nya dari kecil, storage-nya dari kecil. Seiring berjalannya sistem, maka dia butuh tambah, maka kita tambah, butuh tambah, maka kita tambah. Jadi kita berusaha untuk seoptimal mungkin membuat konfigurasi resource di tiap server kontainernya. Itu biasanya kita pakai di Proxmox. Terus ada mekanismenya, yaitu strategi yang umum digunakan meliputi horizontal scaling, vertical scaling, containerization, ya, orchestration, auto scaling, dan pengguna layanan cloud terkelola. Sekarang cloud itu banyak sekali perusahaan sekarang pindah cloud. Karena awalnya punya dedicated server, masih bayar listrik, perawatan komputernya, bayar AC-nya atau pendinginnya. Sekarang pakai cloud, kita sewa di sana, kita nggak perlu ngurusin itu, kita hanya remote saja. Tentu biayanya ada yang bisa jadi lebih mahal, ada yang bisa jadi lebih murah. Saya kurang tahu untuk mengukur listrik, AC, dan lain-lain soalnya. Jadi memang cloud akan terlihat mahal, tapi kalau kita diglobalkan biaya dedicated server atau server sendiri di kantor, itu mana yang lebih mahal saya kurang tahu. Tapi tentu seperti Goto, perusahaan yang sebesar itu, dia sudah pakai cloud ya. Jadi tagihan cloudnya itu sampai miliaran lah pokoknya. Jadi wajar kalau biaya tarikan dari Gojek itu naik gitu. Ya, yang memang keuntungannya si bapak-bapak ojolnya jadi agak berkurang karena mahalnya biaya cloud ya, yang harus dibayar oleh Goto.
Lalu ada poin 6, evaluasi kebutuhan pada lapisan aplikasi, database, dan jaringan. Mekanismenya adalah menilai kompleksitas bisnis logik, ya, bisnis prosesnya, session manajemennya, dan konkurensi. Itu di layer aplikasi atau lapisan aplikasi. Terus di lapisan database-nya menilai indeksnya apa aja, query plan, transaksi, replikasi, dan logging. Jadi misalnya data itu ada nggak tipe data yang bisa kita buat indeks. Kalau bisa dibuat indeks, mending indeks saja karena dia sering dipakai di where gitu, di kondisi where di query sering dipakai, itu harus berbentuk indeks gitu ya. Seperti tanggal itu bisa ya, date time itu bisa. Terus double, yang paling bisa ya integer gitu ya. Itu semua bisa kita buat indeks. Jadi maka kalau itu dijadikan where, maka B-tree-nya akan bangkit ya, akan terpicu dia jalan. B-tree itu adalah pohon data gitu ya. Ada data 1 sampai 15 juta gitu, misalnya. Dia selalu mencari, B-tree itu selalu menentukan nilai tengahnya itu berapa. Lalu ketika ada orang mencari dengan angka itu, dia tahu ruas dari ujung pohon atas itu, tahu ruas kanan, ruas kiri atau ruas kanan yang harus dia cari. Oh, dia lebih besar, berarti dia harus ke kanan. Maka di kiri akan diabaikan, tidak akan di searching, tidak akan di scanning. Jadi dia akan lebih cepat. Itulah B-tree. Makanya apapun yang ada di where query sebisa mungkin itu bisa dibuat indeks. Enum itu juga bisa ya. Enum itu adalah pilihan walaupun dia teks terbatas menjadi 2 atau 3 teks gitu yang tidak sering bertambah. Kita buat enum, maka logiknya di dalam itu adalah integer sebenarnya 1, 2, 3. Tapi tampilannya itu adalah enum, misalnya enum laki-laki atau perempuan gitu. Padahal itu adalah integer. Tapi di situ tampilnya enum gitu. Nanti mencarinya dia akan merekam bahwa laki-laki itu 1, perempuan itu 2 gitu. Jadi sama-sama jadi integer juga pas proses pencarian misalnya. Jadi yang bisa kita set enum ya kita set enum, kita set indeks. Kalau text search ya kita sebisa mungkin pakai full text search gitu. Dan juga tool pencarian lain ya yang membantu proses pencarian teks itu lebih cepat. Lalu ada poin 7, pertimbangan manajerial, biaya dan keberlanjutan operasional. Evaluasi sumber daya komputasi tidak pernah netral secara ekonomi. Setiap keputusan teknis membawa implikasi biaya, risiko, dan keberlanjutan. Ya, tentu ya. Untuk evaluasi sumber daya akhirnya akan menentukan bahwa kita harus, apa yang harus kita rubah, tentu biayanya juga tidak akan pernah konstan gitu ya. Tidak pernah sama terus. Mekanismenya adalah tim harus membuat trade-off analisis antara performa, biaya, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Implementasinya adalah banyak proyek gagal bukan karena teknologinya buruk, tapi karena biaya operasional yang tidak terkendali. Itu banyak sekali ya, biaya operasional itu yang tidak menggunakan analisis, tidak mengukur gitu misalnya. Itu akan barbar sekali ya. Sedikit-sedikit tambah storage, sedikit-sedikit tambah RAM gitu. Padahal kita nggak tahu bebannya itu karena query-nya yang salah gitu, bukan spesifikasinya yang kurang. Sama seperti saya pernah menguji, ada soal ujian ya, ujian online gitu, soalnya selalu memanggil ke query berdasarkan judul, ID judul ini misalnya, terus mahasiswa ini, terus soal yang nomor 2 misalnya, itu soalnya apa, pilihan gandanya apa. Setiap ganti soal selalu query. Yang ujian itu 500 orang misalnya. Server itu bisa 100%. Sekali saja saya memanggil soalnya itu tidak pakai query, tapi saya memanggil soalnya sebelum mereka peserta tes itu masuk ke halaman tes,
Saya ambil dulu semua data soal dan pilihan gandanya, saya simpan di session. Lalu setiap mereka pindah ke soal, maka hanya memanggil session di RAM, tidak sampai prosesor. Maka prosesnya langsung lega banget, hanya 10%. Jadi jauh sekali bedanya. Hanya saya memindahkan tadinya query jadi session. Oke, mungkin itu saja untuk obrolan kita tentang evaluasi kebutuhan sumber daya komputasi untuk aplikasi web skala besar. Sampai ketemu di video selanjutnya.